mendengar cerita dari Chin Hombi semakin yakin jika gadis bernama Yen yang merupakan istri Kim Taeyong adalah Yen yang dikenalnya. Dia mencari gadis itu sejak lama, tepatnya saat dia tak bisa menghubungi Jungkook sama sekali. Di luar dugaan, ternyata Yen sudah menikah dengan Taehyung. Dia tidak bisa membayangkan bagaimana terlukanya Jungkook menerima kenyataan kekasihnya menikah dengan orang lain. Secepatnya dia akan bertemu dengan Yen dan meminta penjelasan pada gadis itu. Carikan aku informasi tentang gadis bernama Choi Yen, perintah Hong Bin pada seseorang yang ada di seberang teleponnya. Choi Yen sih, senang berjumpa denganmu, sapa wanita yang dia temui di kantor Taeyong beberapa waktu lalu. Yen membuka kacamatanya agar bisa melihat dengan jelas gadis di depannya ini. Dia senang berjumpa denganmu ya Erin, si balas Yen malas. Dia kembali memilih baju tanpa menghiraukan Erin yang sudah menatapnya sinis. Ian meninggalkan toko pakaian itu tanpa membalas sindiran Erin. Tidak mau mencari keributan yang akan merusak namanya. Semua pelayan toko berbaris dan membungkuk di depan. Ian datang. Kembali nona muda, tanya Erin kepada manajer toko. Kau dari mana saja? Kenapa tak mengabariku jika kau keluar? Ponselmu sama sekali tak bisa dihubungi Cheyenne. Bentak Taeyong saat istrinya masuk ke rumah. Bahkan dia sempat ingin menelpon polisi jika 15 menit lagi Ian tak pulang. Berlebihan memang, tapi itulah Kim Taeyong. Dia lebih takut tak melihat istrinya dibandingkan kehilangan perusahaannya. Apa matamu sudah tak berfungsi lagi, Tuan Kim? Aku baru saja pulang belanja. Aku tahu aku bosan sekali di rumah. Ponselku mati tadi siang dan aku juga bertemu mantan kekasihmu di mall. Dia mengejarku dengan semangat menyebalkan sekali. Jawab yang ketus. Dia masuk ke kamar meninggalkan dia yang masih berdiri di tempatnya. Sayang, panggil dia melihat bahwa istrinya duduk membelakanginya. Maaf, aku sudah membentakmu tadi. Dia diam, beberapa hal mengganggu pikirannya. Theo terus merengek di sampingnya, membuat kepalanya semakin pusing. Tinggalkan aku sendiri, bentak yang kasar. Sesuai permintaannya, Taeyong pun pergi, meninggalkan Ian sendirian membanting pintu kasar. Kemana lagi perginya Taeyong kalau bukan ke klub? Joyen sih, ini dengan Joyen, aku saya kita bisa bertemu. Aku Lee Hong Bin. Ian diam sebentar, nama itu sangat kerap di telinganya. Namanya selalu diceritakan Jungkook saat dia masih menjalin hubungan dengan pria itu. Baiklah, aku akan mengirim pesan di mana kita akan bertemu. Aku mengerti. Joyen sih, Hong Bin memastikan jika dia tidak salah orang. Jujur, yang terlihat lebih cantik 10 kali lipat dibanding di foto yang dikirimkan.
Suruhannya, dia sempat tersihir melihat gadis di depannya ini, Nima Fombin. Jika begitu, aku tak akan berbasa-basi. Gimana Jongkok Hyuk? Kau pasti tahu keberadaannya. Fombin menatap dia lekat, seakan dia sedang menginterogasi tersangka penculikan. Hei istri anak, apa maksudmu? Kau bisa tanyakan sendiri padanya, aku akan mengirimkan alamatnya di Jepang. Ian bangkit dari duduknya, dia rasa sudah tak ada yang harus dibicarakan. Dia tak mau larut kembali berlama-lama bahas Jongkok. Kenapa kau meninggalkannya? Tanya Hobin seakan menghantam dadanya, rasanya sakit sekali. Jika saja dia bisa berteriak, dia akan berteriak di depan wajah Hobin jika dia tidak pernah meninggalkan Jongkok, keadaan dan takdir yang memisahkan mereka. Taeyong seorang diri di klub tanpa ditemani sahabat-sahabatnya. Dia tidak mau terlihat menyedihkan di depan mereka. Entah sudah berapa gelas dia habiskan cairan warna kuning itu. Pria memutar suara istrinya yang membentaknya lagi tadi. Ia tak pernah mau menceritakan masalahnya pada Taeyong. Dia selalu menyimpannya sendiri. Kadang Taeyong merasa gagal menjadi suami karena sikap tertutup istrinya itu. Sebelum dia mendapatkan kembali Taeyong, dia menemukan pria yang sangat dikenalnya sedang sendirian dengan alkohol di tangannya. Dia langsung menghampiri Taeyong dan akan menggodanya. Opa, kau di sini? Erin pura-pura kaget melihat Taeyong. Dia duduk di samping pria itu dan melingkarkan tangannya di lengan Taeyong. Taeyong tak menghiraukannya. Dia tak tertarik berbicara dengan siapapun. Keadaannya masih sadar dia tahu jika itu adalah Erin. Setelah kembali dari toilet, Taeyong menengok minuman yang sudah diberi obat itu. Sudah habis. Sialnya, obat itu langsung bereaksi. Seluruh tubuhnya panas. Dia juga seperti melihat bayangan Yen pada diri Erin. Dengan cepat Taeyong melompat serta menyentuh bibir Erin. Tentu saja gadis itu membalasnya dengan senang hati. Dia berseru kesenangan karena obatnya cepat bereaksi. Opa, jangan di sini, desah Erin. Dia menarik Taeyong ke ruangan VIP, di mana sudah disediakan oleh pemilik klub khusus untuk melakukan hal itu. Taeyong menurunkan pakaian Erin dibawa kuasa Taeyong meski pria itu tak terus memanggil nama Yin bukanlah dirinya. Sepertinya Taeyong memang sudah dimudahkan nafsunya. Dia terus mencukupi Erin di bawahnya dan ada kesempatan dengan cepat Erin mengalir besar pada Yen. Jayan, sih aku yakin kau belum tidur karena memikirkan suamimu yang belum pulang. Jika kau ingin tahu, datanglah ke klub sekarang juga. Ian beranjak dari kasur saat membaca pesan itu. Apa yang dilakukan Taeyong di luar sana bersama mantannya? Jantungnya berdegup sangat cepat. Semoga tidak seperti yang dipikirannya saat ini. Dia melanjutkan mobilnya menuju klub. Suara dentuman musik yang keras dan lampu berkelip menyambut kehadirannya. Jin dan Jimin yang kebetulan berada di sana melihat terlihat seperti mencari seseorang.
Taeyong di sini, tanyanya Jimin memastikan pendengarannya. Sojin langsung mengerti situasi dan langsung menuju ruang VIP. Dia yakin sekali pasti Eren mengajak Taeyong ke sana. Semoga saja gadis Yelena tidak merencanakan hal gila. Ian beserta Jin dan Jimin sudah di depan pintu VIP. Belum sempat Jin menahan Ian, dengan gadis itu sudah membuka pintunya dengan cepat. Suara Eren sangat jelas terdengar. Gadis itu ada di pangkuan Taeyong. Dia tahu ada yang membuka pintu dan dengan sengaja Eren meraskan suaranya. Bajingan kau Kim Taeyong. Pukulan Sojin mendarat di wajah Taeyong membuat pria itu sadar dari pengaruh obatnya. Yo, apa-apaan kau? Teriak Taeyong yang belum mengerti situasinya saat ini. Kau ya apa-apaan, brengsek, apa yang kau lakukan dengannya? Pukul Jin lagi. Jangan pukul dia, aku mohon. Batin Ian lirih. Dia tak sanggup melihat wajah suaminya terluka. Taeyong melihat sekitarnya. Dia kaget melihat keadaan yang berantakan dan melihat Eren sama sepertinya. Matanya menuju pintu yang terbuka dan melihat istrinya sedang menatapnya dengan tatapan terluka. Ya Tuhan, apa yang terjadi? Taeyong merapikan bajunya. Dia mendekati Yen, tapi Jin menahannya. Aku kecewa pada Kim Taeyong, ucap Sojin setelah memukul terakhir Taeyong. Hanya ada satu orang yang melihat adegan ini dengan senyum. Kemenangan akhirnya dia membuat rumah tangga Yen hancur. Dia berjanji akan merebut kembali kekasihnya. Jangan sentuh aku, tolak Yen saat Taeyong merangkak ke depannya berusaha menyentuh istri yang sisa tenaga yang dia punya. Aku membenci membrengsek, lirik Yen. Dia meninggalkan tempat itu. Demi Tuhan, kakinya tidak sanggup berjalan. Dia tertatih dan menabrak beberapa orang. Jimin dengan cepat menahan tubuh Yen agar tidak jatuh. Dengarkan aku Cheyenne, kau sedang tidak baik-baik saja. Bentak Jimin. Dia memapa Yan ke parkiran membawa gadis itu di kursi belakang. Taeyong, Sojin, dan Eren masih ada di ruangan itu. Apa yang kau lakukan padaku, Erina? Teriak Taeyong, matanya menatap tajam membuat gadis itu tak berani memandangnya. Aku tak melakukan apa-apa padamu, kita ya bercinta. Jawab Eren sesantai mungkin. Dengan sekali Taeyong membuluknya, tapi dia bukanlah pria seperti itu. Taeyong kembali ke rumah. Dia ingin menjelaskan semuanya pada Yen. Jika Eren sudah menjebaknya, dia mencari Yen seluruh ruangan, tapi gadis itu tak ada dimanapun. Dia membuka lemari pakaian dan mendapati pakaian istrinya sudah tak ada lagi. Sejak tadi dia menghubungi Yen, tapi ponsel tidak aktif. Kemana istrinya? Kepala Taeyong terasa kosong. Dia tidak bisa berpikir. Dia menangis. Sayang, kau di mana? Teriaknya membanting barang di depan matanya. Kalau tak rasanya dunia sudah hancur. Dia tidak mau kehilangan istrinya. Gadis itu sudah seperti nyawanya. Ia di hadapan denganmu. Taeyong khawatir melihat Victoria masuk ke rumah dengan mendorong koper besar di taman dan wajahnya terlihat kusam. Oma, aku akan menceritakannya nanti. Bisakah aku sendiri dulu? Ucap pelan. Dia berjalan ke kamarnya di lantai 2. Nyonya Choi membuka koper yang ditinggalkan oleh Yen. Dia kaget. Dengan cepat dia menelpon Taeyong, tetapi menantunya tidak menjawab. Terpaksa dia menghubungi Badet. Besannya menceritakan semua yang terjadi meski belum tentu benar. Antar aku ke rumah Taeyong sekarang juga, perintahnya Jim kepada supirnya.
Sebelumnya Yakim menemui Taeyong, Chen sudah menceritakan semuanya pada wanita parubaya itu. Sojen tak mau Yakim salah paham seperti Yen, karena dia tahu Taeyong tak akan menceritakannya pada ibunya dan dia juga tak sepenuhnya bersalah. Dia hanya dijebak oleh wanita iblis Airin. Kim Taeyong dan Yakim membuat si pemilik nama terbangun dari tidurnya. Setelah sembarangan menangis, dia tertidur sambil memeluk Fudu pergi hanya bersama Yen. Aku tahu kau tidak sepenuhnya bersalah, tapi Oma kecewa. Oma tak pernah mengajarimu menjadi pria brengsek yang melukai perasaan wanita. Kenapa kau tegas sekali pada menantuku? Bawa kembali menantuku atau kau tidak kuanggap anakku lagi. Ucapnya Kim lirih. Dia tidak tega memandang wajah anaknya. Taeyong melajukan mobilnya ke kediaman keluarga Yen. Saat sampai, dia langsung diserang pertanyaan dari ibu mertuanya yang terlihat sangat panik. Dia merasa bersalah telah membuat Yen terluka. Sayang, buka pintunya. Taeyong mengetuk pintu yang terkunci itu. Yang menuliskan penanggalannya. Hatinya sakit saat mendengar suara Taeyong. Yen, buka pintunya atau aku dobrak, teriak Taeyong yang menutup telinganya rapat-rapat. Aku bilang jangan mendekat, Kim Taeyong. Suara Yan semakin meninggi. Air matanya keluar tanpa diminta. Ya Tuhan, dia rindu dan terluka saat melihat wajah suaminya yang dipenuhi bekas pukulan. Sayang, dengarkan penjelasanku. Aku mohon, pinta Taeyong. Sama dengan Yen, air matanya sudah jatuh sejak tadi. Dia ingin memeluk istrinya dengan erat. Tak ada yang perlu dijelaskan lagi. Ceraikan aku. Jantung Taeyong seolah lepas dari tempatnya saat mendengar ucapan Yen. Tidak akan berikan Yen. Lebih baik dia mati daripada kehilangan istrinya. Yen adalah dunianya. Jika kau tidak menceraikanku, aku yang akan menceraikanmu. Lanjutnya lagi. Hancur sudah dunia Kim Taeyong.